Pada tanggal 2 Januari 2022, pihak kepolisian menerima panggilan 911 yang menyatakan bahwa seorang wanita, Lacey Fletcher, umur 36 tahun, ditemukan meninggal dunia di kediaman orang tuanya di kota Slaughter, daerah Louisiana, Amerika Serikat. Ketika anggota kepolisian sampai di rumah, Sheila dan Clay Fletcher, orang tua dari Lacey, mereka sungguh-sungguh tidak siap dengan apa yang akan mereka lihat di dalam rumah tersebut. Di ruang keluarga kediaman Sheila dan Clay, terdapat Lacey yang meninggal hampir menyatu atau meleleh di sebuah sofa. Badannya lekat dengan kotoran manusia, serta belatung dan rambut yang sudah menjadi rumah berbagai serangga. Ini adalah kisah memilukan dari Lacey Fletcher. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Dr. Ewell Bickham. Beliau adalah dokter koroner yang bertugas untuk memproses TKP. Ketika Dr. Bickham tiba di rumah para Fletchers, dia bisa melihat bahwa raut dari rekan-rekan first responders sangat gelap dan muram. Dr. Bickham sungguh tidak dapat memprediksi betapa naas keadaan Lacey. Ketika dia memasuki rumah, dia bisa mencium bau yang sangat tidak sedap. Dia menjelaskan bahwa bau tersebut menyamai dengan bau sewer atau pembuangan tinja dan tercampur dengan bau kematian. Lacey meninggal dalam posisi yang sangat tidak wajar. Di bawah selimut yang menutupi badannya, dia telah menyatu dengan sofa yang dia tiduri selama 12 tahun. Terdapat lubang besar di sofa tersebut dan badan Lacey terperosok di dalamnya, serta kakinya juga tersangkut dalam posisi bersila. Ketika Lacey hendak dikeluarkan, para tim forensik tersadar bahwa lubang tersebut juga dipenuhi oleh kotoran dan air seni Lacey. Rambutnya sangat kusut dan terdapat banyak sekali serangga dan kutu di rambutnya. Muka Lacey dipenuhi oleh kotoran manusia dan di seluruh tubuhnya banyak sekali luka-luka bernanah yang ternyata sudah membusuk hingga tulangnya. Dan salah satu bokong Lacey yang menyentuh sofa juga sudah membusuk sepenuhnya. Sehingga banyak sekali belatung di sekujur sofa serta di sekujur badan Lacey. Di sekitar sofa, banyak sekali tanda-tanda bahwa dia hidup dengan penuh penderitaan. Lantai kayu di sekitar sofa empuk ketika diinjak. Kerusakan ini terjadi karena seringnya terpapar oleh urin atau air seni. Banyak sekali kotoran serangga dan tikus di ruangan tersebut dan sama sekali tidak ada minum atau makanan di dekat Lacey. Hanya ada permen karamel yang terletak di salah satu meja. Untuk mengenyangkan dirinya, Lacey memakan busa dari sofa tersebut. Busa yang sudah terkena urin dan kotorannya sendiri. Dr. Bickham melihat kedua orang tua Lacey, orang tua yang sudah menelantarkan Lacey. Clay, ayah Lacey, menurut keterangan Dr. Bickham, hanya berdiri dengan ekspresi yang kosong, dan Sheila duduk dengan kepala tertunduk, sesekali meneteskan air mata. Hasil penemuan otopsi Lacey menyatakan bahwa dia meninggal karena severe medical neglect, kelalaian atau penelantaraan medis yang parah, malnutrisi akut, dan sepsis. Di dalam perut Lacey ditemukan busa sofa dan kotoran manusia. Kaki Lacey tersangkut dalam posisi bersila juga bukan karena keinginannya,
kaki Lacey mengalami kondisi yang bernama muscle contracture atau kontraktur otot, di mana jaringan-jaringan di badan yang seharusnya bersifat fleksibel dan mudah digerakkan menjadi kaku. Otot-ototnya mengecil dan memendek karena jarang atau hampir tidak pernah digerakkan. Banyak juga bagian dari tulang-tulangnya yang sudah membusuk. Diperkirakan, Lacey sudah meninggal antara 24 sampai 48 jam sebelum para tim forensik hadir. Dr. Beckham menanggapi bahwa Lacey dibiarkan membusuk dalam keadaan masih hidup dan dibiarkan mati perlahan-lahan oleh orang tuanya sendiri. Lalu siapakah Lacey Fletcher? Lacey Fletcher tiba-tiba, dalam tanda kutip, menghilang dari publik pada tahun 2002 ketika dia berumur 16 tahun. Namun sebelum itu, dia memiliki hidup yang bahagia. Lacey menghadiri sekolah Brownfield Baptist Academy dan merupakan murid yang sangat ceria. Dia juga gemar sekali bermain voli. Berdasarkan testimoni dari guru kelas 9 Lacey, Jerry Low Howell, menyatakan bahwa Lacey was precious and a wonderful spirit. She had the most beautiful blue eyes and the most precious smile. I am absolutely heartbroken. She was gentle and sweet and loving, and she deserved to be loved. There is no excuse for what happened. None. Sifat Lacey memang sedikit lebih kekanak-kanakan untuk seumurannya. Untuk anak yang pada saat itu berumur 16 tahun, dia masih senang menonton film-film Disney Princesses dibandingkan dengan teman-temannya yang sudah menemukan hobi yang sesuai dengan umur mereka. Low Howell, mantan guru Lacey, lanjut mengatakan bahwa pada tahun terakhir pendidikan Lacey di akademi tersebut, ada suatu hal yang berubah di dalam dirinya. Tatapannya terlihat kosong dan sulit sekali untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Nilai pelajarannya pun yang tadinya luar biasa bagus, semakin menurun dan dia semakin jarang berinteraksi atau bersosialisasi dengan lainnya. Low Howell juga menambahkan bahwa teman-temannya dan para orang tua murid sudah mengenal Lacey lebih lama dibandingkan dirinya, dan mereka juga bisa melihat dengan jelas perubahan drastis yang dialami oleh Lacey. Orang-orang terdekat Lacey menyatakan adanya kemungkinan Lacey memiliki Asperger's karena karakteristik yang ditunjukkan olehnya. Namun, disebut kemungkinan karena tidak adanya diagnosa yang pasti. Di beberapa media juga, Lacey disebut memiliki locked-in syndrome, tapi ini sama sekali tidak valid karena tidak ada buktinya. Setelah berakhirnya tahun pelajaran, mantan guru itu tidak memiliki informasi lagi karena Lacey dipindahkan dari Brownsfield Baptist Academy untuk melanjutkan pendidikannya dalam bentuk homeschooling. Berdasarkan catatan kesehatan Lacey yang diungkap oleh jaksa penuntut umum, pada usia 14 tahun, orang tua Lacey membawanya ke dokter psikolog. Mereka menyatakan bahwa Lacey memiliki social anxiety yang cukup parah. 10 tahun kemudian, mereka baru lagi kembali ke dokter yang sama dan menyatakan bahwa keadaan Lacey memburuk. Dia sama sekali tidak ingin untuk meninggalkan rumah dan seringkali buang air kecil dan besar di lantai. Dokter tersebut menyarankan agar Lacey dirawat di rumah sakit agar keadaannya lebih membaik. Kedua orang tuanya memberikan indikasi bahwa mereka akan melakukan hal tersebut. Namun pada kenyataannya, dokter tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar kabar dari keluarga Fletchers lagi. Dari ketidakmauan Lacey untuk meninggalkan rumah beranjak ketidakinginannya untuk meninggalkan sofa di ruang keluarga kediaman para Fletchers. Dan dari situlah kehidupan Lacey
sungguh-sungguh hanya berpusat di sofa tersebut selama 12 tahun hingga kematiannya. Ada yang janggal memang dari Clay dan Sheila Fletcher. Mereka berdua berumur 64 tahun ketika semua ini terungkap, dan dari luar mereka terlihat bagaikan pemuka rakyat yang sempurna. Clay dahulu bekerja di sebuah perusahaan lokal berbidang energi nuklir, dan Sheila dahulu bekerja sebagai panitera polisi dan pengadilan. Namun, akhir-akhir ini Sheila bekerja sebagai asisten jaksa penuntut umum di kota Zachary, kota yang cukup dekat dan sedikit lebih besar dibandingkan dengan kota Slaughter. Mereka juga memiliki kedudukan tinggi di komunitas mereka. Mereka aktif dalam gereja mereka, serta kampanye-kampanye politik dan seringkali terlihat dekat dengan anggota-anggota politisi yang tentunya memiliki kuasa dalam kota kecil tersebut. Menurut tetangga-tetangga mereka, Clay dan Sheila tidak pernah menunjukkan sifat yang kasar, aneh, ataupun agresif. Mereka selalu bertutur kata dengan baik, dan image mereka sesuai dengan keluarga Amerika yang sukses, memiliki uang, popularitas, disayang oleh komunitas mereka, dan aktif dalam segala hal sosial. Bayangkan betapa kagetnya tetangga-tetangga mereka ketika semua ini terungkap. Bahkan ada satu tetangga yang sering menghabiskan waktu bersama ayah Lacey, Clay, dalam aktivitas outdoors seperti memancing, yang sama sekali tidak tahu kalau pasangan itu memiliki anak perempuan. Keluarga dari Robert Blades merupakan tetangga terdekat dari rumah mereka. Jarak rumah mereka kurang dari 3 menit jika berjalan kaki. Robert ingat bahwa terakhir dia melihat Lacey mungkin saat dia berumur 21 tahun. Dia melihat Lacey jalan kaki sambil membawa dumbbell kecil. Setelah itu, dia tidak pernah melihat Lacey lagi. Karena penasaran, Robert menanyakan Clay di mana keberadaan Lacey. Robert berpikir mungkin dia sudah menikah dan pindah dari rumah orang tuanya. Tapi Clay hanya bilang bahwa dia masih tinggal di rumah dan langsung mengganti topik pembicaraan mereka. Karena Robert tidak memiliki rasa kecurigaan terhadap Clay, maka dia tidak bertanya lagi. Clay dan Sheila pada akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian Slaughter. Awalnya, pendakwaan mereka terkena masalah karena kesalahan teknis dari pihak jaksa penuntut umum. Tapi, dakwaan kedua terhadap Clay dan Sheila disetujui oleh para dewan juri, dan setelah melihat bukti serta fakta yang dipersembahkan oleh jaksa penuntut umum Sam Dakila, mereka memiliki keyakinan bahwa dakwaan yang layak adalah second degree murder dan bukan manslaughter. Atas dakwaan itu, Clay dan Sheila mengaku bersalah. Berdasarkan pengakuan Sheila, Lacey menjadi tertutup atas kemauannya sendiri. Dan saat dia menghabiskan hidupnya di sofa itu, Sheila bertestimoni bahwa Lacey memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, yang menurut aku pribadi itu benar-benar tidak mungkin. Sheila juga menambahkan bahwa dia sering menghabiskan waktu bersama Lacey seperti tidur bersamanya di sofa, walaupun menurut aku sekali lagi itu tidak mungkin, dan juga sering makan siang bersama di ruangan itu. Walaupun kita tahu bahwa dari hasil otopsi tidak ada sisa bahan makanan apapun di dalam perut Lacey kecuali busa sofa yang sudah tercemar dengan kotorannya Lacey. Bisa dipastikan bahwa tidak ada yang percaya dengan testimoni Sheila. Kalian sendiri juga sudah melihat foto ruangan itu. Sangat nyata dan terlihat bahwa area itu sama sekali tidak terawat.
Sampai-sampai seorang dokter koroner yang pekerjaannya berhubungan dengan kematian serta memiliki pengalaman berpuluh-puluh tahun di bidangnya, Dr. Bickham sampai trauma dan tidak bisa makan selama 2 minggu. Sampai saat ini pun, 2 tahun setelah dia menemukan Lacey, dia masih memiliki trauma berat akan kejadian tersebut. Lalu bagaimana dengan testimoni Clay? Dia tidak banyak memberikan penjelasan, dia hanya bilang bahwa Lacey sehat-sehat saja dan tidak ada tanda bahwa Lacey mengalami kesulitan. Dia malah bilang kalau Lacey itu adalah anak yang sangat malas. Aku speechless. Sepertinya bukan hanya mata mereka yang dalam tanda kutip buta, tapi hati mereka juga sudah buta dan membatu. Namun kelancangan dan ketidaktahuan diri mereka terus berlanjut karena pengacara mereka memberikan statement bahwa mereka sangat menyayangi Lacey. Dan pada saat ini mereka membutuhkan privasi untuk berkabung sedalam-dalamnya. Mereka juga tidak menginginkan media mengangkat berita kematian Lacey lagi, agar mereka tidak merasakan ulang betapa sakitnya ditinggal oleh seorang anak. Menurut pengacara mereka, orang tua Lacey telah mengalami banyak hal yang menyakiti hati mereka. Dan semua orang tua yang pernah kehilangan anak pasti bisa memahami mereka. Padahal ya, Lacey meninggal karena ulah mereka sendiri. Karena ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak diberi makan, tidak dimandikan, tidak dibantu untuk sembuh. Benar-benar kedua orang ini left everyone speechless. Tidak ada yang tahu apa motif mereka menelantarkan anak mereka sendiri sampai bergenang dengan kotorannya. Mereka benar-benar merasa tidak ada yang salah dengan membiarkan Lacey hidup seperti itu. Karena sampai sekarang mereka tidak ada rasa bersalah sama sekali, tidak pernah menyesal, dan tidak pernah mengutarakan kata maaf di depan hakim. Teori ini dari netizen. Sepertinya para Fletchers tidak ingin mendapatkan stigma buruk dan kehilangan hormat karena kondisi Lacey. Reputasi mereka adalah kemungkinan besar nomor 1, lebih penting dibandingkan putri mereka sendiri. Padahal dengan koneksi dan network yang mereka miliki, terutama untuk Sheila, mereka akan dengan sangat mudah mendapatkan bantuan dari komunitas mereka. Bayangkan jika mereka membawa Lacey ke rumah sakit saat dianjurkan oleh dokter belasan tahun yang lalu. Kemungkinan besar dia masih hidup sekarang dan mungkin menjalani hidup yang bahagia. Apa yang menghalangi mereka untuk memberikan akses medis ke Lacey? Benar-benar tidak ada jawabannya sama sekali. Mereka benar-benar membiarkan Lacey perlahan-lahan membusuk di dalam badannya sendiri. Sudah jelas Lacey tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, tapi mereka kekeh bahwa dia bisa menjalani hidupnya secara mandiri. Tapi dengan bukti yang kita bisa lihat, sudah jelas bahwa dia sungguh membutuhkan bantuan besar untuk hidup sehat secara mental dan fisik. Misteri pun semakin bertambah ketika sebagian besar teman-teman sekolah Lacey tidak ingin memberikan komentar karena takut dengan petinggi-petinggi di komunitas mereka. One might think, and that would just be me, just speculating, just my opinion, not a fact, apakah ada suatu hal buruk yang terjadi kepada Lacey yang menyangkut orang-orang penting di kota itu, sehingga para Fletchers dengan senang hati menyiksa Lacey
dengan menahan memberikannya bantuan medis. Salah satu orang yang akhirnya berjuang untuk Lacey adalah Dr. Ewell Bickham. Hatinya hancur melihat keadaan saat Lacey meninggal dunia. Apapun yang pada saat itu dikatakan oleh kedua orang tua Lacey sama sekali tidak dia percayai. Dia juga yang membujuk para investigator dan jaksa penuntut umum untuk mendakwa kedua orang itu. Dia tampil di berbagai acara berita untuk memperluas wawasan masyarakat umum akan penderitaan yang dialami Lacey di bawah naungan orang-orang yang seharusnya menjadi pahlawannya. Di hadapan dewan juri, Dr. Bickham menjelaskan dengan sangat detil hal-hal yang dia lihat, cium, dan rasakan saat berada di ruang keluarga para Fletchers. Dia juga memastikan jaksa penuntut umum untuk tidak memberikan blur terhadap foto-foto TKP, walaupun sebagian besar foto-foto tersebut sangat grafik dan jujur menjijikan sekali. Dr. Bickham bercerita kepada awak media akan reaksi para dewan juri. Beberapa dari mereka ada yang shock, ada yang mengalihkan pandangan mereka, ada yang menahan amarah mereka, ada yang geleng-geleng karena saking tidak percayanya, dan ada juga yang meneteskan air mata. Sehingga dia memberitahu kepada dewan juri jika mereka, orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Lacey, bisa merasakan emosi yang campur aduk, kenapa orang tuanya sendiri tidak bisa merasakannya. Sama seperti dirinya sendiri, seseorang yang asing terhadap Lacey, namun setiap kali dia bercerita tentang hidup Lacey atau mengenangnya, dia akan selalu menahan tangisannya. Kedua orang tua yang seharusnya tidak pernah menjadi orang tua itu dijatuhi hukuman maksimal, yaitu penjara selama 40 tahun. Ini adalah quote dari teman sekolah Lacey yang menurut aku sayang kalau tidak di-share. She was one of the first people that I was friends with when I started at the school, and she was already there. She was thoughtful, just sweet is the word I keep coming back to. One of the sweetest people you could ever meet. So very kind. Lacey could be quiet, but could also be vocal with her opinions. Dan itulah kisah Lacey yang sangat memilukan. Thank you so much for listening. Please like and subscribe if you enjoyed it, and I'll see you next time. Bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up